Bapak gigit harimau nanti. Adik cantik apa jelek? Oke, sip. Nih. Yang penting ini ya, ini saya di depan orang tuanya berhasil. Jarang saya memuji anak ini cantik ya. Pada dasarnya kan wanita semua itu cantik ya. Ketika saya untuk mengajari apa ya, nanti ketika nanti dia dihina atau dibully temannya ke depan ya, itu dia ya bisa apa ya, menerima dengan enjoy dan ya intinya bisa menerima lah ya, biarkan saja, intinya seperti itu ya. Ini untuk beberapa tahun yang akan datang ya. Ya pahami dulu juga karakter anak-anak Anda sesuai karakter dia ya. Ketika kita sebagai orang tua ngomong kasar, anak itu bisa menerima enggak, itu juga harus diperhatikan. Mama cantik apa jelek? Mama nih jelek. Adik jelek apa cantik? Oke. Cantik apa jelek? Mbak Uti cantik apa jelek Mbak Uti? Mbak Uti cantik apa jelek? Wes Mbak Paya. Ya ini anak yang pernah saya tangani itu saya sudah persiapkan untuk beberapa tahun yang akan datang, itu sudah aku persiapkan ya. Intinya untuk ketika nanti dibully, saya persiapkan yang sedikit seperti ini ya. Ya gini ya konten saya, kalau saya ngomong seperti ini dan yang menonton belum punya anak ya, atau belum ada di posisi anaknya itu kecil ya seumuran kayak gini, ya itu akan susah untuk menerima atau memahami kata-kata saya ya, karena belum pernah merasakan punya anak itu ya. Ya mungkin yang sudah punya anak udah dewasa tapi kan pemikirannya mungkin beda dengan saya itu ya. Kenapa? Deket-deket mama dia kenapa? Nggak tahu. Kan atau ikut mama. Kamu kan anak mama, bukan anak mama di. Lah terus kamu anaknya siapa? Ma, karena kamu bilang anak mama di mau pinjam HP mama di toh, betul ndak? Elah, kamu kan anak mama. Sana keluar. Mama mau tidur sama adik. Kenapa? Kok ngaku jadi anaknya mama Dek, kenapa? Dek, kok mbok pancal toh, Dek? Kok nggak tahu piye? Mama Dek nggak mau punya anak namanya Parau. Sana. Keluar. Kalau mau jadi anak mama Dek mau pinjam HP mama Dek doang kok. Iya toh? Terus kan anak mama teh kan nggak punya HP. Ini ya, ini terasa pedas ya mungkin bagi yang belum paham saya ya ketika omongan ini saya berikan ke anak seusia para 4 tahun ya, mungkin terasa pedas Mbak, omongannya pedas ya. Apa nggak kasihan ya? Mama, nggak usah loncat-loncat nanti jatuh. Kasur mama pere udah cepat semua ya. Ini supaya apa? Melatih mental dia ke depan ketika ya biarin Dek, ketika nanti ada dia sekolah menemui guru galak, jadi dia itu bisa mengkondisikan ya. Atau nanti ada temen yang berkata kasar, dia bisa mengontrol gitu. Itu pun sudah terjadi pada Casey, Windy, ex mamangan saya juga, Hana ya. Jangan kayak gitu loh. Nggak usah. Sana, Mbak Paya keluar. Mama Ade mau tidur sama adik. Enggak. Adik mau apa? Saya, hadap sini. Passwordnya sing penting. Oke. Lah ngomong ngalor. Intinya dia tuh senang dengan penampilannya tomboy gitu ya. Coba deh tanyakan ke orang-orang yang tomboy. Apakah dia mau berubah karena seseorang? Sulit.
karena dia sudah nyaman dengan posisi tomboynya itu. Coba deh tanyakan orang yang laki-laki berpenampilan perempuan, kenapa dia berpenampilan seperti itu? Nyamankah? Pasti akan jawab nyaman, dengan senang apa yang dia lakukan saat ini. Ini yang bisa menjawab orang-orang yang saya sebut tadi, ya. Nah, kembali lagi, si Andini ini, yaitu karena kakaknya nggak mau lihat penampilan adik, itu dia suka pakai celana pendek, kaosan, disuruh make up nggak mau, ya. Kakaknya negur, intinya gini loh, sebagai perempuan harus lebih feminim gitulah biar punya pasangan. Itu permintaan kakaknya, tapi si Andini nggak mau. Dengan kejengkelannya, karena mungkin si Andini, karena saya ingat betul wataknya itu nih, mata lebih enak mandang nih hasil pameran Kejagung uang sebesar 2T, sebetulnya ada 11T ya, dari PT Wilmar, itu penyitaan dari PT Wilmar ya. Nah, lebih padang melihat hasil pameran duit Kejagung ketimbang nonton film syirik. Ya udah gini aja, yang punya duit ya nonton aja ya, yang dapat tiket gratis ya jangan lupa nanti di itu apa namanya, di storyin lumayan biar dapat konten yang ngasih tiket ya. Otak gue yang baru 15 tahun tuh kadang berpikir seperti ini ya. Sama pendukungnya Lemon ya, terserahlah kalian mendukung ya, gaya bebas ya. Aduh cantiknya, wajahnya tetap bersinar, aduh ya. Kembali lagi ya, saya nggak mau ulas tentang Lemonnya. Lemon itu berapa perubahan itu di wajah ya. Yang saya heran tuh gini, Mbak yo, kamu tuh membanggakan ibumu ya, di upload di medsos ya, wah ini ibu gue cantik ya, tidak ada wanita di dunia ini yang secantik ibu gue, kan sepertinya harusnya seperti itu. Ingat pengorbanan emak lo ya, 9 bulan mengandung ya, itu tiap malam gak bisa tidur nyenyak, miring kanan pegel, miring kiri pegel, mau tengkurap gak bisa, mau melumah terus capek ya, nanti masih melakukan aktivitas rumah tangga, mencuci baju ya, mengurus suami, mengurus anak ya, itu semua capek. Mana kebanggaan lu sama orang tua sendiri, sedangkan ini bukan siapa-siapa lu puja-puji, ampun. Otaknya tuh Mbak Yo dipakai dikit napa ya. Banggakanlah emakmu tuh ya. Ingat perjuangannya 9 bulan, setelah lahir 9 bulan nanti ya, berapa tahun ya, bangun pagi bikin sarapan, anak meriang malam gak bisa tidur ya. Ini bukan siapa sih Pak lo, puja-puji kecantikannya. Aduh pening kepala aing kumaha ieu jeung pendukung Lemon, kapan nyak warasnya nyak. Aduh. Nih apa ini, apa ini, apa ini apa. Lihat video di awal ya, ini posisi saya lagi di kantor kecamatan di tempat gue tinggal ya. Pakai gue. Nah, saya tanya tadi itu ada cara apa toh Mbak? Implan ya. Berhubung yang bikin video itu otaknya baru 15 tahun, yuk belajar bareng, searching implan itu apa. Yang intinya ya mencegah untuk dijadikan anak ketika habis ya itu. Tapi prosesnya gimana saya kurang paham ya,
dicarilah ya di TikTok ya, berusaha untuk berpikir dan mencari ya. Nah, tadi saya tanya, menemui Mbak dengan dua anak, saya tanya, Mbak itu ada acara apa? Implan Bu. Ikutan. Oh, itu yang buat mencegah untuk jadi anak. Iya. Anaknya udah berapa? 2. Dan nggak mau nambah lagi? Enggak Bu, 2 aja udah bikin tantrum. 2 aja udah bikin tantrum ya. Oh iya. Waduh Pak masih muda kok boyon toh Pak. Si bapak. Nah, anak 2 aja bikin tantrum Bu, nanti ngomongnya itu loh. Nah, dari sini kita perlu belajar bagi generasi Gen Z yang belum memasuki zona rumah tangga ya. Tanya-tanya dulu deh sebelum masuk ke zona rumah tangga, bagaimana itu punya pasangan, bagaimana itu nanti punya anak ya. Jangan berekspektasi indah-indahnya aja ya, mencari solusi juga nanti jika terjadi dari sisi negatifnya ya. Jangan yang positif enak ya, kalau punya pasangan tidur ada yang nemanin, malam Jumat bisa sunah Rasul ya. Makan ada yang buatin ya. Ya kadang memang seperti itu, kadang juga tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi untuk berpikir ya, untuk generasi Gen Z ini yang untuk SMP dan SMA ya, yang ininya arahnya ke gini ya. Ayo mulai berpikir ya. Nanti kalau kebanyakan kayak gitu bisa jadi boyoen ya, atau enggak itu dengkule koklok ya. Ayo mulai berpikir orang ya. Berpacaranlah dengan gaya yang waras ya, bertemanlah dengan gaya yang waras, oke?